Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang Dia berikan, terutama Bunda Maria yang senantiasa menyertai putranya dan membimbing kita sekalian hingga berada di tempat ini. Rahmat Tuhan sungguh luar biasa bekerja atas gereja dan atas kita semua. Mari kita mohon rahmat kekudusan agar kita mampu meneladan kesucian dari Bunda Maria. Kita akui dosa-dosa kita agar layak mengikuti Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di sorga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Sorgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, yang disucikan, telah menjadi tempat kediaman putramu. Semoga Engkau telah membebaskan dia dari noda dosa, memberikan berkat dan kurnia atas kami sekalian. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, 1 Yohanes bab 2 ayat 22 sampai 28. Apa yang telah kamu dengar harus tetap tinggal di dalam dirimu. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik Bapa maupun Anak, dia itu adalah antikristus. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengakui Anak, ia juga mengakui Bapa. Sebab barang siapa menyangkal. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu,
maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain yang berusaha menyesatkan orang-orang. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur dengan refrein, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Refrein, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih kesetiaannya terhadap kaum Israel. Ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bait pengantar Injil. Alleluia, 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 alleluia. Dahulu kala dengan berbagai cara Allah berbicara kepada leluhur kita. Dengan perantaraan para nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya. Alleluia, 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu,
Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak akan ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Selamat sore para saudaraku. Pada hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh memberikan karunia khusus kepada ibundanya. Maria menjadi pewarta, penginjil, evangelis melalui dia menampakkan diri. Kita sudah pulang dari Lourdes, Prancis, dan sekarang kita berada di Fatima. Bunda Maria menampakkan diri kepada Jacinta, Francisco, dan Suster Lucia. Hal ini pertama-tama kita bersyukur karena kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan melalui tanda ini kita diingatkan bahwa Tuhan memperhatikan dunia. Tuhan mencintai dunia. Sehingga dia mengutus Bunda Maria untuk menjadi pewarta, untuk menyerukan kabar gembira, kabar pertobatan kepada dunia. Salah satu misi perutusan yang dilakukan Bunda Maria melalui penampakan kepada 3 orang ini, yang pertama supaya orang Kristen Katolik seluruh dunia berdoa untuk pertobatan dunia dan pertobatan orang berdosa. Itu hal pertama. Jadi Anda dan saya pulang dari tempat ini bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh dunia. Terutama orang-orang yang belum mengenal Kristus. Jelas ya, ini tugas kita. Yang kedua, kita diingatkan lagi bahwa Allah kita hidup. Bunda Maria orang suci. Maka kita juga harus berdevosi, memohon doa Bunda Maria supaya kita juga ikut suci, ikut kudus. Ya. Dan yang ketiga, kita diingatkan bahwa Roh Kudus yang bekerja dalam diri Maria menyatukan seluruh bangsa. Anda perhatikan di sini macam-macam manusia itu berdatangan, ya kan? Ditarik oleh Roh yang sama. Saya yakin mereka juga dibaptis dalam nama Roh Kudus. Mereka ditarik ke tempat ini. Kita bertemu di sini, nggak saling mengerti bahasa. Bahkan kami tidak dari sakristi pun, ya bahasa Inggris patah-patah, sana juga patah, sini patah. Tetapi nyambung. Ya. Nah ini kita lihat suatu kekuatan roh yang ada dalam diri Maria dan juga roh yang sama ada dalam diri kita. Menyatukan kita. Maka semoga perayaan hari ini mengingatkan kita sekalian. Melalui peristiwa ini kita disadarkan bahwa kita harus setia kepada Kristus. Karena dialah Tuhan dalam hidup kita. Dia hidup. Harus lebih beriman pulang dari tempat ini. Yang kedua, kita punya ibunda, yaitu Maria yang selalu mengasihi kita. Bunda Maria mencintai kita, maka doalah kepadanya. Dan yang ketiga, ingat bahwa kita disatukan oleh Roh Kudus yang sama. The Holy Spirit menyatukan kita semua. Inilah yang membuat kita meskipun berbeda-beda tapi satu karena kuasa Roh Kudus. Mari kita persembahkan diri kita dalam liturgi ini agar kita sekalian semakin menjadi putra-putri Maria. Tuhan memberkati kita semua.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sudilah menerima kurban keselamatan yang kami persembahkan kepadamu pada peringatan Santa Perawan Maria yang menyucikan kami dan mendoakan kami. Semoga kami sekalian senantiasa disatukan dengan Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami, yang melimpahkan rahmat dan berkat bagi kami. Kami persembahkan kepadamu ya Tuhan untuk intensi-intensi kami pada hari ini, terutama umat-Mu yang kami doakan selama ini dalam perayaan-perayaan kami. Lebih khusus lagi keselamatan arwah dan kedamaian abadi bagi Vincentius, Faisal, Tamin, Monica, Taurfasia, Ahun. Biarlah Engkau mengampuni dosa mereka dan menerima keselamatan daripada-Mu. Berkatilah keluarga-keluarga kami dalam persiaran ini agar semakin setia dan suci seperti Bunda Maria. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar sorgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, bangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami di tempat ini, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga Engkau pun perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Allah telah memilih Maria menjadi utusannya dan menjadi ibunda Kristus untuk melahirkannya di dunia, yang kemudian menjadi penyelamat bagi dunia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, secara istimewa Engkau telah melindungi Santa Perawan Maria dari noda dosa sejak terbentuk di dunia. Semoga sakramen yang telah kami sambut ini menyembuhkan luka-luka dosa kami dan menyucikan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan diberkatilah kamu sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.